Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Dengan kekuatan dosen bintang 2 puncak ditambah dengan tubuh petir ilahi primordial, kekuatan fisik Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat ganas. Dia mengangkat penguasa kuno api surgawi di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke lengan mayat mumi itu. Dan pukulan dahsyat ini memaksa mayat mumi itu mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak kaki di lumpur. Sebuah lingkaran kabut air muncul di sekitar tubuh mayat mumi itu. Ini adalah pelarian air yang melambat milik Yaning, yang secara nyata mengurangi kecepatan sesaat, tetapi dengan cepat kembali ke kecepatan semula. Tubuh yang sangat kuat. Meskipun terdorong mundur oleh pukulan sepanjang satu kaki itu, ekspresi Xiaoyan tetap serius. Dia melirik Xia Shenghui yang tak bergerak sebelum menyerang mayat itu lagi. Sementara itu, Long Yi yang telah pulih sebagian dari luka-lukanya bergabung kembali dalam pertempuran. Meskipun tubuh fisik mayat itu memang tangguh, jumlah lawan yang sangat banyak berarti mayat itu diserang dari segala arah. Xiaoyan adalah penyerang utama, sementara yang lain memberikan pelindungan. Namun kekuatan gabungan Long Yi, Xiu Zhan dan Long Xintian berhasil menahan mayat itu untuk sementara waktu. Tetapi setelah beberapa saat mayat itu tampak marah. Energi yinnya memancar keluar menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin dan memperlambat kemajuan mereka. Long Yi menusukkan tombaknya ke bawah, tetapi mayat itu dengan cepat meraihnya. Rasa dingin langsung menyebar di tombak itu dan embun beku menutupi batangnya. Long Yi, lepaskan! Teriak Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Embun beku itu bukan hanya es biasa, itu adalah es yang terkondensasi dari energi yin yang memiliki racun yin yang sangat kuat. Sekuat apapun tubuh fisik seseorang, jika masuk ke dalamnya akan sangat merepotkan. Long Yi terkejut dan segera melepaskan cengkramannya pada tombak, mundur dengan cepat. Xiaoyan membentuk musuh dengan tangan kirinya dan menarik talinya dengan tangan kanannya. Dengan cepat memadatkan api surgawi menjadi beberapa anak panah api. Segera suara angin yang tiba-tiba menerpa terdengar saat anak panah api melesat ke arah mayat kering itu. Mayat kering itu bereaksi sangat cepat, menghindar seketika, tetapi anak panah api Xiaoyan tentu saja luar biasa. Setelah melesat dari sasaran, anak panah api itu berbelok tajam dan terus mengejar mayat kering tersebut. Karena mayat kering itu tidak cerdas, jadi ia tentu tidak menyangka anak panah api Xiaoyan dapat berbelok. Dan anak panah api Xiaoyan menembus punggung mayat kering itu, meledak seketika menjadi lautan api. Melahap seluruh mayat kering itu dalam kobaran api. Xiaoyan tidak percaya bahwa anak panah teratai api surgawi ini dapat melenyapkan mayat kering yang begitu kuat secara fisik. Xiaoyan mengangkat penguasa kuno api surgawinya mengalir ke dalamnya, seketika menyebabkan ledakan dengan panas yang hebat. Ambil ini! Ini adalah kemampuan yang dimiliki penguasa kuno api surgawi setelah dimodifikasi oleh Ding Yue. Semakin banyak api surgawi yang dituangkan ke dalamnya, semakin kuat jadinya. Tepat ketika penguasa kuno api surgawi itu menyemburkan api berwarna-warni, Xia Shenghui tiba-tiba berteriak. Tunggu, Tuan Muda Xiu, jangan hancurkan! Suara Xia Shenghui menggema dan Xiaoyan tiba-tiba menarik penguasa kuno api surgawi itu. Api pada mayat kering itu dengan cepat menghilang, perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya. Namun semua orang sekarang siap untuk bertempur. Setelah api mereda, semua orang bersiap untuk melanjutkan serangan mereka. Tunggu! Teriak Xia Shenghui dan semua orang membeku. Gerakan mereka berhenti. Mayat kering itu telah berhenti bergerak, berdiri tegak, tampak tak bernyawa. Semua orang menurunkan senjata mereka, menatap kosong pada mayat yang tiba-tiba tak bergerak itu, tidak yakin apa yang telah terjadi. Tuan Muda Xiu, apakah ia sudah mati?
Tanya Xiaozhen dengan penasaran, lalu mendekat untuk menusuk mayat mumi itu dengan jarinya. Begitu Xiaozhen mendekat, mayat mumi itu tiba-tiba menoleh, membuka mulutnya yang ompong dan meraung ke arah Xiaozhen. Ya Tuhan, dia hidup lagi! Xiaozhen sangat ketakutan sehingga dia berulang kali mundur, kecuali Xiaoyan dan Xia Xinghui. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka bersiap untuk menyerang lagi. Xiaoyan akhirnya berbicara pelan. Baiklah, Xia Xinghui, berhenti menggoda mereka. Xiaoyan berkata perlahan dan Xia Xinghui terkekeh. Dasar mesum, Anda membuat saya takut setengah mati. Xiaozhen segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Xia Xinghui. Xiaoyan juga tersenyum, menyimpan penguasa kuno api surgawi dan pelan mendekati mayat kering itu untuk menyelidiki. Mayat kering ini terlihat seperti boneka. Bagaimana bisa sampai di sini? Xiaoyan bertanya bingung. Tuan Muda Xiao, mayat kering ini bukan hanya boneka, tetapi juga inti dari ilusi ini. Untungnya ilusi itu sudah gagal. Jika tidak, dengan kombinasi ilusi dan mayat iblis ini, bahkan dosen bintang 5 pun bisa terjebak. Xia Xinghui menjelaskan perlahan. Oh, kalau begitu kita telah menemukan harta karun. Mata Xiaoyan berbinar. Dengan bantuan ilusi ini, tempat ini akan menjadi lokasi yang sempurna untuk pertempuran. Namun hutan kegelapan begitu luas sehingga mereka pasti tidak akan bertemu dengan aliansi dewa petarung atau alam dewa darah di sini. Bisakah Anda membuat ilusi semacam ini? Tanya Xiaoyan. Xia Xinghui melihat sekeliling, pandangannya akhirnya tertuju pada mayat iblis itu. Dia pelan mengangguk dan berkata, sebenarnya ilusi itu sendiri tidak sulit. Kuncinya adalah mayat iblis ini. Dengan menggunakan sebagai inti susunan, kita dapat membuat ilusi ofensif dengan daya serang yang sangat tinggi. Jelas, pemahaman Xia Xinghui tentang ilusi sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, dia telah memahami esensi ilusi ini dengan sempurna. Bagus sekali. Xiaoyan mengangguk. Ini memberi mereka kartu truf lain. Pada saat yang sama, suara seperti proklamasi terdengar lagi. Eselon kedua telah masuki medan perang. Suara itu bergema dari langit, menggema di seluruh hutan kegelapan. Di pinggiran hutan kegelapan, di tengah gurun yang tandus, masa dapat sosok muncul. Eselon pertama hanya berjumlah 20.000, sedangkan eselon kedua memiliki jumlah yang mencengangkan, yaitu 100.000, bahkan sebelum masuki hutan kegelapan. Beberapa kelompok telah memuai pertempuran hidup dan mati. Di sini kehidupan rapuh seperti sayap jangkrik. Setiap orang adalah binatang buas yang ganas karena hanya ada 5.000 gua. Dan mereka yang tidak masuk akan langsung dimusnahkan oleh alam ilusi. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka harus bertarung sampai akhir. Eselon pertama yang masuk lebih dulu memiliki keuntungan dari segi medan. Namun karena luasnya hutan kegelapan, eselon pertama masih berada di tepi luarnya. Jarak yang cukup jauh dari pilar pusat yang menjulang ke langit. Untuk menyeberangi hutan kegelapan, selain keajaiban dari berbagai alam, hutan kegelapan itu sendiri menimbulkan berbagai ancaman. Hutan kegelapan tidak sepenuhnya dipenuhi dengan bahaya hutan. Ia juga menyimpan banyak harta karun tersembunyi. Harta karun ini yang dikenal sebagai mata air roh kuno. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan. Tersebar di seluruh hutan kegelapan, semakin besar mata air roh kuno, semakin baik efeknya. Namun hanya ada sedikit di perimeter luar. Sebagian besar tersebar di perimeter dalam. Dengan lebih banyak mata air roh kuno, semakin dekat ke pilar surgawi. Oleh karena itu, selain memperebutkan mata air roh kuno, adalah hal yang terpenting dalam ilusi pertama. Karena mata air roh kuno dapat memberikan peningkatan kekuatan, menjadikannya salah satu cara utama untuk mengungguli yang lain. Sementara kelompok kedua bergegas memasuki hutan kegelapan dengan kecepatan panik.
aliansi Dewa Petarung telah menemukan sebuah mata air roh kuno dan semua sosok duduk bersila di dalamnya, kecuali Jiang Ya yang ditugaskan untuk memantau dan melindungi kelompok tersebut. Setelah beberapa saat, Ye Jiang yang duduk bersila di mata air roh kuno menghembuskan nafas panjang. Mata air roh kuno ini masih terlalu kecil. Jika cukup besar, saya mungkin bisa menembus ke tahap menengah dosian bintang 5. Setelah merasakan manfaat dari mata air spiritual kuno, mata Ye Jiang menjadi semakin berbinar dan keserakannya semakin meningkat. Di mata air spiritual kuno milik Ye Jiang, airnya menampilkan 2 warna, memancarkan halo samar, tampak berwarna-warni dan berkilauan, seolah-olah mengandung energi sumber yang kaya. Konon mata air spiritual kuno ini dapat mencapai hingga 8 warna. Jika saya menemukan mata air spiritual kuno 8 warna, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat, kata Ye Jiang perlahan. Meskipun Liang Feng duduk bersila sambil memegang pedang kunonya, dia juga membuka matanya, tetapi tatapannya agak ucuh tak acuh. Mata air spiritual kuno 8 warna, konon hanya ada 1 di seluruh hutan kegelapan. Di wilayah yang begitu luas, menemukannya mungkin terlalu sulit. Liang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa tidak. Begitu mata air roh kuno 8 warna muncul, pasti akan ada aktivitas. Namun, mungkin akan banyak orang yang merebutkannya. Tapi tidak apa-apa, karena ilusi ini dinilai dengan membunuh orang. Kalau tidak, seperti sekarang, kita bahkan tidak akan melihat 1 orang pun," kata Ye Jiang sambil tersenyum dingin. Setelah aliansi Dewa Petarung selesai menyerap energi, mereka mendengar teriakan dari hutan map gelap. Hutan gelap yang tadinya dingin dan sunyi kini menjadi ramai. "Sepertinya mangsanya telah tiba. Mari bersiap menyerang, jangan biarkan siapapun lolos." Para anggota aliansi dosen, sosok mereka semakin menyeramkan di hutan gelap, sedang menunggu mangsa mereka bersama dengan binatang buas jiwa iblis. Dalam ilusi, untuk bertahan hidup, seseorang harus menyiapkan lawan mereka, dan setiap tim di sini adalah musuh. Zhou-Yan duduk bersila untuk istirahat, mengeluarkan peta dan mempelajarinya dengan seksama. Dengan menggabungkan peta dengan medan, Zhou-Yan memperhatikan mata air roh kuno. Namun mata air roh kuno terdekat masih agak jauh. Seseng Hui saat ini sedang memanipulasi ilusi. Setelah membeli banyak batu roh jiwa di rumah lelang Hong Meng, batu roh jiwa ini dapat memperbaiki ilusi tersebut. Di bawah manipulasi Seseng Hui, setelah beberapa saat, aliran udara di seluruh lembah tiba-tiba mulai bersirkulasi, dan orang dapat dengan jelas merasakan energi yin di sekitarnya berkumpul di dalam lembah. "Selesai," seru Seseng Hui dengan gembira. Zhou-Yan sedikit terkejut merasakan ilusi ini. Energi yin melonjak dari sekeliling dan dari tanah, akhirnya berkumpul pada mayat iblis, yang menjadi semakin padat dengan energi yin. Di luar lembah, suara pertempuran dan teriakan mulai muncul, semakin keras saat gelombang kedua mendekat. "Semuanya bersiaplah untuk bertempur." Di sini tidak ada kebencian atau kedekatan Buddha. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Di hutan gelap tidak jauh dari lembah Zhou-Yan, sekelompok orang sedang menuju langsung ke sana, tampaknya menargetkan lembah ini. "Xie Teng, kami telah tiba di lembah. Apakah informasi Anda akurat?" Di depan kelompok itu ada 2 pria. Keduanya kurus kering, masing-masing membawa tas kain hitam yang terbungkus rapat, kira-kira sebesar tubuh manusia. "Jangan khawatir, kakak senior Wuji. Ini adalah ilusi yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dari sekte iblis mayat kita. Dia tewas dalam kompetisi, tetapi ilusi ini dijaga oleh mayat-mayat iblis. Bahkan beberapa tim kuat pun tidak akan berani menerobos. Selain itu, ini adalah ilusi ofensif, jadi pasti aman. Yang terpenting, menurut informasi saya, ada mata air roh kuno 4 warna yang tersembunyi di lembah ini. Jika itu benar-benar ada, kekuatan kita bahkan mungkin akan meningkat lebih jauh." Pria bernama Xie Teng berkata dengan penuh keyakinan. "Karena itu ditinggalkan oleh sekte iblis mayat kita. Orang luar tidak bisa menerobos masuk.
Mungkin kita bahkan bisa menggunakan ilusi ini untuk membunuh cukup banyak musuh. Wuji tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, Wuji dan Si Teng saling bertukar pandang dan menuju lembah dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh lebih dari selusin orang. Masing-masing membawa tas kain hitam seukuran manusia. Hal yang paling aneh adalah bahwa selusin orang ini seluruh tim, semuanya kurus kering, dengan tulang pipi yang menonjol dan banyak bintik di kulit mereka. Siapapun yang pernah melihat banyak mayat akan mengenali bintik-bintik ini sebagai lembab mayat. Tuan Brasio, ikan telah memakan umpan. Di dalam lembah ilusi, anggota tim pemberani sudah bersembunyi dalam kegelapan, sementara mayat iblis berdiri di tengah. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan lurus menuju mayat iblis, dan terdengar ledakan tawa liar. Itu benar-benar mayat iblis dari sekte iblis mayat, dan dengan kualitas yang sangat tinggi, dikombinasikan dengan ilusi, kekuatannya sebanding dengan dosian bintang 5. Wuji tertawa terbahak-bahak saat melihat mayat iblis itu, seolah-olah tempat ini telah disiapkan khusus untuk mereka. Kakak senior Wuji, mari kita cepat kendalikan ilusi dan mayat iblis ini. Dengan begitu, bahkan jika seseorang berhasil menerobos masuk ke dalam ilusi, kita dapat dengan mudah menghadapinya. Si Teng berkata perlahan, dan Wuji mengangguk. Keduanya kemudian mulai bersiap untuk mengendalikan mayat iblis tersebut. Aneh sekali, ilusi ini bertahan begitu lama. Mengapa masih mempertahankan kekuatan sebesar itu? Dan energi jin di dalam mayat iblis ini masih terus berkumpul. Teknik semacam ini telah dipertahankan selama ribuan tahun. Sungguh disayangkan. Para pendahulu sekte iblis mayat, tapi jangan khawatir, senior, saya akan mewarisi wasiat Anda dan memenuhi keinginan Anda. Saya pasti akan memperkuat sekte iblis mayat kita. Gumam Wuji sambil merasakan ilusi tersebut. Segera Wuji dan Si Teng mengubah segel tangan mereka dan memanipulasi mayat iblis itu. Setelah beberapa saat, keduanya bertahan kening. Mengapa teknik mengendalikan mayat ini tidak berfungsi? Tanya Si Teng dengan bingung sambil memeriksa mayat iblis itu. Wajah Wuji perlahan menjadi gelap. Dia berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya dan mulai melihat sekeliling. Si Teng, saya merasa seperti seseorang sudah pergi dari sini. Wuji penuh keraguan, tetapi lingkungan sekitarnya sebagian besar gelap dan mereka tidak dapat melihat siapapun. Mereka juga tidak dapat merasakan kehadiran siapapun dengan kekuatan jiwa mereka. Mustahil, hanya kita, sekte iblis mayat dengan teknik rahasia unik kita yang dapat mengendalikan mayat iblis ini. Bagaimana mungkin orang luar dapat mengendalikannya? Si Teng menggelengkan kepalanya, menolak dugaan Wuji. Metode kita pasti salah. Bukankah seharusnya kita menyelesaikan ilusi ini terlebih dahulu sebelum kita dapat mengendalikan mayat iblis? Pada saat ini suara aneh terdengar dari kegelapan. Bulu kuduk Wuji dan Si Teng merinding dan belasan orang segera meletakkan tangan mereka pada bungkusan hitam di belakang mereka. Mereka mendengar suara samar datang dari kegelapan. Siapa yang kentut? Keributan muncul di kegelapan. Xiaoyan juga terdiam. Dia perlahan berjalan keluar dari kegelapan dan memandang anggota sekte iblis mayat. Semuanya, kalian telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini. Kalian pasti sangat lelah. Sekarang kalian bisa beristirahat. Xiaoyan berkata dengan sopan kepada anggota sekte iblis mayat, tetapi pada akhirnya nadanya berubah dan dia tersenyum dingin. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mayat iblis yang sebelumnya tak bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju dada Si Teng dan Wuji. Keduanya tidak sempat bereaksi dan kekuatan dahsyat itu membuat mereka terpental. Setelah kembali dari sini, ekspresi Si Teng dan Wuji berubah drastis. Darah mereka mendidih. Sepertinya yang diharapkan seseorang mendahului kita. Lakukan gerakan Anda, kakak senior Wuji. Bunuh mereka semua dan ubah mereka semua menjadi mayat iblis.
Si Teng menggertakkan giginya dan berbicara dingin, lalu melemparkan tas kain hitam di belakangnya. Kain hitam itu langsung hancur menjadi debu, memperlihatkan mayat berwarna merah darah berdiri di sana. Wuji juga melepaskan tas kain hitamnya, memperlihatkan mayat berwarna ungu kebiruan berdiri depannya, memancarkan aura yang mengerikan. Tidak hanya Si Teng dan Wuji, tetapi juga belasan anggota sekte iblis mayat melepaskan mayat iblis mereka sendiri. Seketika meningkatkan jumlahnya dari belasan menjadi lebih dari 30. Melihat ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya. Mereka berencana mengeroyok kita. Wajah Xiaoyan menunjukkan ketidakberdayaan. Mendengar ucapan Xiaoyan, wajah semua orang di sekte iblis mayat menjadi gelap. Mereka semua tahu bahwa Xiaoyan jelas-jelas mengejek mereka. Si Teng dan Wuji khususnya dipenuhi amarah. Berani menyentuh apapun milik sekte iblis mayat saya. Hari ini akan kutunjukkan pada Anda bahwa tidak sembarang orang bisa menyentuh barang-barang sekte iblis mayat. Suara Si Teng dengan dingin menggema. Amarahnya seolah menjadi mayat iblis yang mengendalikannya. Mayat iblis berwarna merah darah itu segera membuka mulutnya dan meraung seperti binatang buas. Hembusan angin menerpa mengacak-ngacak rambut Xiaoyan. Dia merapikan rambutnya, memandang orang-orang ini yang bertarung dengan mayat, merasa sangat jijik. Aula Pil pun merasakan hal yang sama. Jalan jahat dan iblis ini sangat tidak disukai Xiaoyan, karena dia tahu bahwa memurnikan mayat menjadi mayat iblis petarung akan memenjarakan jiwa mayat, bahkan mencegahnya memasuki reinkarnasi. Siklus surga itu nyata dan kalian sama sekali tidak layak. Begitu Shen selesai berbicara, api menyerbu ke langit dari tubuhnya, menghilangkan kegelapan di belakangnya. Selusin anggota tim pemberani berdiri di belakang Xiaoyan, aura mereka langsung meledak. Bunuh! Xiaoyan mengucapkan kata sederhana ini dengan sedikit gerakan bibirnya, dan kelompok itu langsung menyerbu. Menghadapi 30 sosok dari sekte iblis mayat, mereka tidak menunjukkan rasa takut, karena mereka semua tahu bahwa mereka yang mengendalikan pemurnian dan membangkitkan mayat untuk bertarung bukanlah orang yang kuat secara inheren. Selama tubuh asli mereka dapat diserang, mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Xiaoyan melangkah maju, bayangan seperti harum mengaum di belakangnya. Maaf, saya yang kentut tadi. Sosok Xiaoyan juga cepat mengayunkan gunung dewa hitam dan mengadukkan dengan liar di tengah kerumunan, segera mengganggu formasi lawan. Tepat ketika Xiaoyan masih memperhatikan dengan penuh minat, dia mendengar suara mendesing. Hati-hati! Jejak kepalan tangan merah itu dengan cepat membesar, hendak menyerang Xiaoyan ketika Long Yi muncul lengannya berubah menjadi cakar naga, bertabrakan dengannya dan kekuatan dahsyat menyapu keluar. Long Yi dan mayat iblis merah sama-sama berhenti, debu mengepul dari tanah. Xiaoyan juga tersadar dari lamunannya. Berani menyergap saya, akan saya hancurkan Anda sampai mati. Xiaoyan segera mengayunkan gunung dewa hitam ke arah mayat iblis merah. Meskipun ringan di tangan Xiaoyan, gunung dewa hitam menyata sangat berat, sehingga suara teredam terdengar saat mayat iblis merah berlempar. Duxin bintang 1 dan Dodi berani bertindak begitu sombong. Wuji mencibir. Mayat iblis ungu biru di depannya membanting telapak tangannya ke tanah, dan beberapa ular piton tanah tampak menyerbu ke arah Xiaoyan dan Long Yi dari bawah tanah. Namun Long Yi dan Xiaoyan tetap tenang. Sosok Long Xintian melesat keluar, kakinya menghentak dengan keras, mengangkat tanah sepenuhnya dan beberapa ular piton ungu biru raksasa meraung keluar. Long Xintian tentu saja memiliki banyak trik di lengan bajunya. Tangan prasasti naga. Long Xintian mengangkat tangannya, lengan naganya bergetar hebat, melepaskan kekuatan dahsyat yang menghancurkan beberapa ular piton raksasa berwarna ungu biru. Sementara ketiganya bertarung melawannya, Yi Ying, Feng Bo, King Mo dan Nan Erming jauh lebih kejam. Sosok Yi Ying melesat, meninggalkan bayangan di belakangnya. Setiap kilatan cahaya dingin dari tangannya memenggal kepala mayat iblis atau orang yang mengendalikannya.
Namun, kelompok iblis mayat ini segera menyadari bahwa lawan mereka tidak mudah dan menjadi waspada. Jadi, untuk sementara waktu mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Kali ini, Xiao Zhan dan Xia Xinghui belum bergerak. Jenny, Qianing, dan Jin Wuchen di belakang mereka juga berdiri diam, tidak menyerang. Namun begitu pertempuran mencapai puncaknya, kelemahan kekuatan mereka akan terungkap. Shi Teng mengendalikan mayat iblis merah tua dan Wu Ji mengendalikan mayat iblis ungu biru. Keduanya adalah pemimpin dan anggota terkuat tim. Keduanya memiliki kekuatan dosen bintang 3. Kecepatan dan kekuatan mayat iblis merah itu sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian Long Yi dan Long Xintian bermandikan keringat dan wajah Xiao Zhan memar dan bengkak. Tuan Muda Xiao, kapan Anda akan bergerak? Saya hampir pingsan, teriak Xiao Zhan tampak sengsara. Xiao Zhan melihat pipi Xiao Zhan yang membengkak, tertawa terbahak-bahak. Saat Anda kentut, apakah Anda tidak takut mencekik kita semua? Kata Xiao Zhan dengan kesal, sementara Xiao Zhan tampak sengsara. Kentut hanyalah gas di perut, bagaimana saya bisa menahannya? Menahannya akan merusak jantung saya, jadi benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Xiao Zhan masih berhasil bercanda dengan Xiao Yan. Situasi ini langsung membuat Shi Teng dan Wu Ji marah. Hanya dosen bintang 2 benar-benar menganggap dirinya istimewa. Shi Teng mencibir, mengendalikan mayat iblis merah untuk melanjutkan serangannya ke arah Xiao Zhan. Xiao Yan tersenyum tipis. Lihat, Xiao Zhan, ini semua salah Anda karena diremehkan. Xiao Yan melangkah maju, sosoknya cepat kilat, langsung tiba di depan Xiao Zhan. Melihat mayat iblis merah menyala yang sedang menyerang, teratai api di telapak tangan Xiao Yan berkedip. Kelima jarinya mengepal dan cahaya tajam menyambar di matanya. Karena itu, saya akan menghancurkannya. Begitu kata-kata itu terucap, tinju Xiao Yan meledak, bercampur dengan aliran energi sumber abadi. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan mayat iblis merah nyala. Tinju mayat iblis merah menyala itu berkilat merah dan kekuatannya seimbang dengan Xiao Yan. Mayat iblis sekuat itu hanya sekali jika dihancurkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Betapa sombongnya, mayat iblis saya ini dipelihara oleh darah banyak orang. Saya bahkan telah membunuh seorang dosen bintang 3. Anda hanya seorang dosen bintang 2, terlalu percaya diri. Shi Teng mencibir. Oh, begitukah? Xiao Yan berhenti, tatapannya tiba-tiba menajam. Teratai api di tinjunya meledak, melepaskan kekuatan dahsyat. Lengan mayat iblis merah darah itu lemas, terdengar suara tulang retak. Dan tulang lengan mayat iblis merah darah itu langsung hancur berkeping-keping. Shi Teng terkejut, wajahnya dipenuhi keheranan. Mustahil. Dia sepertinya tidak menyangka lengan mayat iblisnya akan hancur berkeping-keping. Jadi Shi Teng segera memanggil kembali mayat iblis ini. Seperti Anda cukup telah dan ingin istirahat dulu. Xiao Yan tidak mengerjakannya, hanya tersenyum. Pada saat ini Shi Teng merasakan cahaya merah darah di depan matanya. Seluruh dunia tiba-tiba terbalik dan kemudian dia melihat tubuhnya sendiri. Tubuh tanda kepala, di belakang tubuhnya sosok yang cantik, tanpa ekspresi dan sedingin es. Selama pertempuran, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya Shi Teng dan Xi Ying. Tanpa ada yang menyadari, memanfaatkan kelemahan Shi Teng dan memenggal kepalanya. Setelah Shi Teng tewas, Wu Ji yang berdiri dekatnya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan segera memanggil mayat iblis ungu birunya seolah mencoba melarikan diri. Mencoba pergi. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, Xiao Zhan dengan wajah memar dan bengkak akibat pukulan itu adalah orang pertama yang protes, mengayunkan gunung dewa hitam ke arah Wu Ji. Lemparan ini menyebabkan tanah retak dan runtuh dengan cepat. Ini runtuh. Retakan besar muncul di tanah yang mulai runtuh terus-menerus. Xiao Yan merutan kening. Bagaimana bisa runtuh begitu tiba-tiba? Sial, saya akan disalahkan lagi.
Wajah Xiaoyan menjadi gelap, sepertinya dia telah mengacaukan semuanya lagi. Semua orang tergantung di udara, dan dari tanah yang runtuh terdengar suara batu jatuh ke air. Beberapa saat kemudian, sebuah mata air muncul. Airnya menampilkan 4 warna berbeda. Ini mata air roh kuno. Xiaoyan juga agak terkejut melihat ini, sementara ekspresi Wuji berubah. Mata air roh kuno 4 warna. Wuji berseru, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Apalagi mata air roh kuno itu. Wuji bergerak untuk pergi, tetapi pada saat ini gunung Dewa Hitam tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalan Wuji, bersama dengan anggota sekte iblis mayat yang tersisa yang nyaris kehilangan nyawa. Sialan, sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan trik ini. Wajah Wuji sangat jelek. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dan darah esensinya menyembur ke mayat iblis berwarna ungu biru. Mayat iblis itu segera bergetar seluruh tubuhnya, lalu berubah menjadi genangan nanah. Wuji membuka mulutnya dan menelan nanah itu. Tidak hanya Wuji, tetapi semua anggota sekte iblis mayat yang selamat melakukan hal yang sama, menggunakan beberapa metode rahasia untuk langsung melelehkan mayat iblis. Mereka menjadi nanah, lalu menelannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Wuji mengeluarkan jeritan kesakitan, diikuti oleh panduan suara jeritan yang menusuk dan tidak menyenangkan di telinga. Rambut Wuji rontok dengan cepat, hanya menyisakan beberapa helai di kepalanya. Kulitnya mulai bernanah, matanya berubah menjadi abu-abu kusam. Bahkan giginya pun rontok, hanya menyisakan beberapa helai. Penampilannya menjadi sangat mengerikan dan menjijikkan. Melihat ini, yang lain mengerutkan kening dan berpikir, sekte iblis macam apa ini? Bahkan teknik rahasia mereka pun begitu kejam dan menjijikkan. Namun seketika itu juga Wuji memancarkan aura yang setara dengan dosen bintang 4. Ekspresi Xuan langsung berubah gelap. Meskipun penampilannya agak buruk, peningkatan kekuatannya yang luar biasa melampaui ekspektasi Xuan. Hati-hati semuanya, Xuan memperingatkan. Jelas kelompok ini termasuk sekte iblis mayat. Mereka telah menggunakan metode rahasia untuk memiliki kekuatan mayat iblis, membuat diri mereka semakin kuat. Untungnya Zijing telah mengalahkan Seteng. Jika tidak, jika ada 2 dosen bintang 4, situasinya akan jauh lebih sulit. Selama pertempuran, Xiaoyan telah mengalihkan perhatian Siteng dan Zijing tanpa sadar. Telah memanfaatkan kelemahan Siteng, langsung memenggal kepalanya. Dengan kematian Siteng, Wuji yang berdiri di dekatnya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan segera memanggil kembali mayat iblis ungu birunya, seolah-olah mencoba melarikan diri. Seseng Hui, saatnya dia muncul, kata Xiaoyan dengan tenang. Mundur selangkah, dia tidak berniat terlibat dengan monster-monster menjijikkan ini. Seseng Hui mengangguk, tatapannya tertuju pada mayat iblis yang jatuh ke air karena tanah yang runtuh. Kemudian mayat iblis itu muncul dari air, menyemburkan percikan air. Energi yang terpancar darinya semakin kuat. Melihat ini, wajah Wuji yang berubah menunjukkan rasa takut karena mayat iblis ini lebih kuat dari yang mereka miliki. Jelas, meskipun juga berasal dari sekte iblis mayat, ia jauh lebih unggul. Menggunakan mayat iblis sebagai inti formasi untuk menciptakan ilusi ofensif menunjukkan bahwa ia berada pada level yang sama sekali berbeda dari anggota sekte iblis mayat ini. Ayo, biarkan saya melihat kekuatannya. Xiaoyan menyilangkan tangannya mengamati mayat iblis itu dengan penuh minat. Hampir seolah-olah dia sedang menyaksikan mereka saling membunuh. Orang-orang ini suka memanipulasi mayat, sehingga darah mereka berwarna hitam, merusak kebajikan dan moralitas mereka. Bahkan dalam reinkarnasi mereka hanya akan terlahir kembali sebagai lalat atau binatang buas. Karena itu Xiaoyan tidak merasa kasihan pada mereka. Mayat iblis itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, diselimuti awan energi jahat. Baju besi emasnya berkilauan. Ia melesat ke arah Wuji dengan gerakan yang ganas.
Wuji yang sekarang menyerupai zombie juga menunjukkan kilatan buas di matanya. Anda hentikan mayat iblis ini, tangkap pemimpinnya dulu. Saya akan berurusan dengan pemimpin mereka. Wuji berkata dingin, tatapannya beralih ke Xiaoyan yang acuh tak acuh di kejauhan. Wuji menyerbu ke depan langsung menuju Xiaoyan yang berdiri dengan tangan bersilang. Tanpa ekspresi, hanya memperhatikan Wuji yang mendekat dengan jijik. Pada saat ini, Long Yi, Long Xintian, dan Xiaoyan, 3 orang dengan kekuatan fisik terkuat menghalangi jalan Xiaoyan. Melihat ini, ekspresi Wuji menjadi gelap. Jika Anda berani, ayo lawan saya 1 lawan 1. Hasilnya masih belum pasti. Wuji berhenti di depan ketiganya, menatap Xiaoyan di belakangnya dan berteriak. Pertarungan 1 lawan 1? Apa Anda sudah gila? Ini medan perang, di mana hanya hidup dan mati yang penting. Anda berani ikut serta dalam turnamen 1000 alam dengan tingkat kecerdasan seperti ini? Xiaoyan terkekeh, berbicara dengan nada aneh. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, Xiaoyan perlahan melangkah maju, menatap Wuji yang sekarang tampak sangat jelek, dan tersenyum tipis. Karena Anda ingin pertarungan 1 lawan 1, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Xiaoyan sedikit terkejut setelah Xiaoyan berbicara, tetapi karena Xiaoyan sudah berbicara, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia tahu Xiaoyan akan mulai pamer. Tim Anda memang sangat kuat, tetapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa dosen bintang 2 seperti Anda begitu sombong. Hari ini saya akan menunjukkan perbedaan antara diri Anda dan dosen bintang 4. Wuji tersenyum dingin ketika melihat Xiaoyan benar-benar termakan provokasinya. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan pasrah, menunjukkan ekspresi tidak sabar. Sungguh membosankan. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya mendengar omong kosong ini. Sungguh membuang waktu. Rasa jijik Xiaoyan membuat wajah Wuji menjadi sedingin es. Long Yi, Long Xintian, dan Xiaoyan mundur jauh. Sementara mayat-mayat iblis di bawah terlihat pertempuran sengit dengan anggota sekte iblis mayat. Sekte iblis mayat telah menderita kerugian besar, hanya misalkan 6 atau 7 orang yang selamat. Yang kekuatannya telah meningkat pesat setelah menggunakan teknik rahasia. Tim Xiaoyan termasuk Feng Bo juga terlibat pertempuran dengan mayat-mayat iblis. Meskipun kalah jumlah, mayat-mayat iblis mampu bertahan. Serangan mereka cepat dan sederhana, sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik untuk mengalahkan lawan mereka. Selain kekuatan mereka, mayat-mayat iblis juga dapat melepaskan cahaya abu-abu yang terkondensasi dari yin qi dari mata mereka. Memiliki daya hancur yang sangat besar dan menyebabkan Feng Bo dan rekan-rekannya menderita cukup besar. Sementara itu, Xiaoyan melangkah maju lebih dulu dan hampir bersamaan. Gelombang qi asal abadi yang kuat menyapu keluar, seketika meningkatkan suasana menjadi kebuntuan yang tegang. Wuji mengepakkan tinjunya, membuat suara kerak. Seketika udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, membentuk lapisan embun beku. Energi asal abadi berwarna ungu biru meraung keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh wujudnya, memancarkan aura dingin yang ekstrim. Tidak peduli apapun Anda, tetaplah dosen bintang 2. Anda cukup beruntung bisa membunuh si Teng dengan murid-murid saya. Sekarang akan saya katakan pada Anda bahwa dinginnya dunia bawah bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh dosen bintang 2 seperti Anda. Wuji mendongak ke arah Xiaoyan yang tidak jauh darinya. Wajahnya dipenuhi senyum ganas. Beberapa helai rambut yang tersisa di depan kepalanya berkibar liar, dan ditambah dengan wajahnya yang mengerikan. Xiaoyan hampir tak kuasa menahan tawa. Segera api berkobar di sekitar tubuhnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, naga api melingkar lengannya. Akhirnya penguasa kuno api surgawi terkondensasi, dan dengan satu langkah, lautan api langsung menyebar, dan udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Satu dingin, satu panas. Keduanya tampaknya ditakdirkan untuk menjadi musuh, seperti api dan air.
Nah, demikian video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.